Ramadan kita bersilaturahmi, ini adalah tradisi yang harus kita jaga. Biasanya kumpul keluarga, kemudian silaturahmi, dan kali ini ketemu dengan seluruh unsur masyarakat. Untuk minta dukungan kepada warga Kuningan seperti apa Pak untuk maju ke depan? Saya minta doa restunya. Ya, ini sebenarnya pernyataan-pernyataan retoris yang secara normatif benar ya, secara normatif benar, dan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu nyata adanya, seperti misalnya mafia gitu di ragam peristiwa ya, termasuk juga yang terakhir. Ini tentu bicara soal oligarki, baik di politik maupun di ekonomi. Salah satu misalnya yang terlihat ya tentu gurita mafia di ragam kasus ya. Dan soal pernyataan bahwa harus ada penegakan hukum yang tidak tebang pilih, ya itu memang suatu hal yang sejatinya memang harusnya dilakukan di Indonesia. Namun tentu retoris dan normatif saja tidak cukup ya. Ke depan memang butuh yang disebut dengan item-item problem solving yang ditawarkan apa begitu. Misalnya menyangkut mafia, apa yang kemudian jadi roadmap ya kalau misalnya dia nanti terpilih sebagai presiden di Indonesia, konsep yang jelas tegas menyangkut pemberantasan mafia yang ada di mana-mana dan nyaris dari hulu ke hilir itu seperti apa. Kemudian misalnya penerapan ekonomi inklusif itu seperti apa. Kemudian asas keadilan sosial dalam pembangunan infrastruktur itu seperti apa. Nah, ini memang sepertinya belum juga dibuka nanti. Ini semacam opening speech lah ya. Kenapa? Karena kan perdebatan calon presiden itu juga belum saatnya. Ini kan lagi proses kandidasi ya, dan panggung seperti di Milad PKS dan juga pertemuan relawan itu lebih pada pengukuhan citra diri dan reputasi seorang Anies Baswedan yang akan menjadi top of the ticket ya, menjadi satu di antara calon presiden. Tentu dalam konteks ini akan diusung oleh Koalisi Perubahan. Anies saat itu merasa mendapatkan kehormatan untuk mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia menerima kembali cokro atau cakra tersebut. Malam hari ini di Kota Gede di makam Panembahan Senapati, kami menerima kembali sebuah cakra yang bentuknya serupa dari keluarga besar Kota Gede, anak keturunan dari para pendiri Mataram Islam, ujar Anies. Anies Baswedan menyebut cakra pemberian warga Kota Gede Yogyakarta itu sebagai simbol amanah pada dirinya, yang mudah-mudahan sifat dari Ar-Rahman bisa kami jaga sebagaimana ketika kami kemarin bertugas sebagai kepala daerah di Jakarta, kata Anies. Ar-Rahman Maha Pengasih ya. Ia menyatakan tidak membedakan siapapun dan semua mendapatkan perlakuan yang sama, dan bagaimana kewenangan yang diembankan itu dipakai semaksimal mungkin untuk menghadirkan keadilan di masyarakat, kata Anies. Anies Baswedan menyatakan pemberian cakra itu menjadi tambahan semangatnya. Cakra ini seperti tambahan semangat pada semua bahwa ikhtiar kita bukan sekadar satu orang, bukan sekadar satu kelompok, bukan 1, 2, 3 partai, kata dia. Tapi ujar Anies, ini tentang bagaimana rakyat bisa merasakan keadilan sebagaimana dulu pernah hadir di saat kerajaan Mataram dimulai dengan Panembahan Senapati. Perwakilan warga Kota Gede Yogyakarta yang turut menyambut Anies, Priyo Salim, mengatakan melalui souvenir cakra itu terselip sebuah pesan. Kami berharap pesan dari cakra itu terbawa sampai kapanpun. Mudah-mudahan itu dikenang dan dipegang kelak insya Allah kalau Pak Anies menjadi pemimpin Indonesia, kata dia. Ini nanti akan kita pantau ya kasus hukumnya, tapi sebagai komitmen awal tentu Anies Baswedan dan saya pikir juga seluruh elemen bangsa ini harus mendukung tindakan pemberantasan korupsi, termasuk misalnya yang dilakukan oleh high level seperti menteri ya. Menteri itu kan menurut saya memang menjadi role model dari pewajahan kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Pak Jokowi gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah korupsi, memang siapapun capres harus mendeklar komitmennya apakah dia bagian dari gerakan anti korupsi atau tidak di Indonesia. Karena pasti kan karena sumbu politik ya, Pak Anies Baswedan itu salah satunya ada di Nasdem, maka apa yang dinamika yang terjadi di Partai Nasdem pasti akan menjadi
isu yang juga harus dijawab oleh Anies Baswedan gitu. Kalau nggak di-manage dia akan backfire ya. Contoh misalnya soal komitmen anti korupsi. Ya bagaimanapun kan harus ada pembuktian hukum atas apa yang dilakukan oleh Pak Joni ya sebagai menteri, begitu maksud saya. Nah, lain hal cerita di pidato Anies Baswedan menurut saya memang ada juga yang sifatnya itu serangan ya. Sederet tokoh ternama siap menangkan Anies Baswedan di Kuningan. Di antaranya ada mantan calon wakil bupati. Dikutip dari kabar Cirebon, sederet tokoh ternama di Kabupaten Kuningan siap memenangkan calon presiden RI yang selama ini menjadi idolanya, Anies Baswedan. Ia lahir di Jalan Apidik Blok Cipinung, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, atau tepatnya depan Masjid An-Nur. Di antara para tokoh tersebut ada nama Haji Mamat Robi Suganda yang merupakan politisi Partai Demokrat yang sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat, sekaligus mantan calon wakil Bupati Kuningan yang berpasangan dengan Haji Momon Rohmana sebagai calon bupatinya. Memang benar, Pak Mamat Robi Suganda juga merupakan salah satu tokoh pendukung Pak Anies Baswedan, ujar Ketua Panitia Peresmian Rumah Pemenangan Anies Baswedan, Agung Sutrisno, Sabtu 19 Agustus 2023. Sedangkan tokoh lainnya yang tergabung dalam tokoh silaturahmi Sadulur Kuningan adalah Haji Tatang Haidar, Haji Atang Sugiono, Haji Wawan Kosim, Haji Nana Sumantri, Haji JJ Nurjaman, Haji Sanis Ghazali, Hajah Dadah Rohmana, Hajah Rini Sujanti, Haji Ade Kadarisman, Haji Otong, Haji Warman Hasan, Haji Adi Dasmin, Haji Andi Budiman, Haji Ihsan Marzuki, Haji Kamdan. Sementara itu simpul relawannya sendiri meliputi Payung Anies, Kemuning, Jaga Anies, Satrio Pamungkas, Sri Kandi Manis, Emak Militan Anies, Anisku UMKM, Bara, Forum Anies, para mantan P24 Absenter, AB Club, Kicau Mania, Anisku, Gerakan Kita, Apik Perdokar Kuningan, Jarnas Beraksi Kuningan, Sobat Anies Nusantara, Komunitas Bara dan Gerakan Kita, Sobat Anies AFPI, Aku Anies, BNKAB, Sedulur Kang Anies, Tetangga Anies, dan Relawan 5 dan Khas Anies. Kami optimis Pak Anies Baswedan akan menang di Kuningan sekitar 60%, karena hal itu merujuk pada hasil survei yang sudah ada, sehingga tinggal gas lagi saja, tuturnya. Koordinator Rumah Pemenangan Anies Baswedan, Papap Endi, menyebutkan dengan adanya Rumah Pemenangan ini diharapkan dapat menjadi untuk bersatu padu pada relawan yang ada di Kota Kuda, DPRD Provinsi Jawa Barat, sekaligus mantan calon wakil Bupati Kuningan yang berpasangan dengan Haji Momon Rohmana sebagai calon bupatinya. Memang benar, Pak Mamat Robi Suganda juga merupakan salah satu tokoh pendukung Pak Anies Baswedan.